Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mamangku ya untuk pagi hari ini. Oke sobat, kita sama-sama bertualang bersilaturahmi untuk mengikuti jejak pertanian perkebunan. Oke, kita sama-sama bertualang. Nah, kita akan menggunakan bahan-bahan organik yang kita buat sendiri. Dan untuk saat ini kita akan aplikasikan ke pertanaman kopi. Nah, inilah bahan-bahannya. Nah, yang ini adalah diramu secara manual. Ini adalah waktu tahun lalu kita gunakan untuk penyemprotan cabuk, karena di pohon-pohon kopi, di daun-daun kopi, kembang kopi itu banyak cabuknya. Nah, terus ini adalah pupuk organik cair, yang mana ini pembuatannya dari buah-buahan dan bahan-bahan lain yang kita ramu dan kita fermentasi. Nah, terus nanti akan kita aplikasikan ke pertanaman kopi. Selanjutnya kita nanti kalau memang untuk kedepannya bagus, oke, kita nanti akan buat dan akan kita aplikasikan ke kebun-kebun kita. Oke, ikuti terus sobat untuk pertualangan Mamangku Raya bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kita semua. Ini cairan ini yang sudah kita fermentasi begini nih, setutup tremos. Nah, kita masukkan. Setelah itu pupuk cair ini yang sudah kita fermentasi, yang terbuat dari ramuan alami. Nah, kita ambil segini. Terus sudah gitu kita campurkan air sepenuh tangki ini, sekitar 14 liter. Kita goyang-goyang dulu biar rata. Nah, ini sobat tani, inilah cabuk yang berwarna putih ini. Ini adalah ada hewannya, dan ini akan merusak buah kopi atau kembang kopi ini menjadi kering. Nah, tuh. Nah, jadi kita bertualang untuk melihat hama dan penyakit. Tuh. Nah, ini nanti setelah itu kita semprot dengan ramuan yang
dibikin sendiri sambil kita semprot hama-hama lain yang ada di kopi. Sembarian langsung mupuk karena ini sudah berbunga, sudah pentil. Nah, sebagian juga baru ini apa kayak gini mepes kalau cara kata orang sini. Nah, ini nanti supaya cabuknya hilang dan perkembangan nutrisi buahnya bagus. Insya Allah kita akan lakukan. Kita harus rapi sampai dari bawah gini karena apa? Ini kan mengandung fungisida, jadi supaya sambil menghilangkan mematikan bakteri, jamur dan lain-lain. Cara penyemprotan yang bagus dan benar begini. Nah, dari batang sampai ke kita semprot sampai ke batang dan pangkalnya karena untuk mencegah timbulnya jamur. Nah, kalau kita semprot sampai pangkal batang, itu nanti kan untuk mencegah timbulnya jamur. Nah, ini sobat, ini adalah dipupuk dengan ini adalah pupuknya dengan pupuk organik ini. Daunnya sampai kayak gini nih. Oh.
ikan baru sobat. Kayak gini ini ikan baru. Nah, inilah sobat hasil yang sudah disemprot. Nah, inilah sobat, ini bunga yang sudah pentil. Nah, tinggal 3 ruas lagi yang belum berbunga. Ini insya Allah kalau kita semprot nanti sambil manjang dia akan berbunga lagi. Nah, ini. Nah, di sini pun kita ada tahapan-tahapan uji coba. Terus ada yang pang-pang ini hanya diurus 4 pang-pang atau 4 jalur, tapi yang pang-pangnya kayak gini. Nah, terus ada juga yang kita urus lebih dari ini. Nah, kayak ini kan 1 dari pangkal 2, 3, 4. Nah, hanya 4, tapi kesininya nah ini banyak pang-pang yang ke samping. Nah, kalau yang kayak gini nih perlu kita buang karena nanti mengurangi nutrisi ke buah.
Nah, motongnya ini harus mepet. Karena apa? Kalau nggak mepet, kita kan nanti khawatirnya ini nanti ada semutnya. Nah, kalau motong, kalau nggak pakai gunting harus pakai gergaji. Masalahnya kalau pakai golok atau pakai yang lain, ini nanti pecah, dan tempat pecahnya ini nanti untuk bikin rumah semut. Jadi nanti semut itu akan melubangi dan di sini akan membusuk. Jadi supaya tidak dirumahi sama semut, nah itu terus di sininya harus terang, jangan ada yang tertutup sama daun atau sama bang yang lain. Karena masalahnya nanti kalau ini lembab terus ini ada daunnya, nanti akan timbul, kalau musim penghujan timbul jamur atau bakteri merusak pangkal sini. Nah, inilah sobat, ini daunnya ini kan daun kopi yang biru, ini tugu biru. Jadi ini kesuburannya ini hanya dari kompos. Karena bawahnya ini banyak sersah-sersah yang dibiarkan dan nanti disemprot. Kalau bisa menggunakan mol atau E4. Jadi untuk menghancurkan sersah-sersah yang udah kering. Jadi bisa subur ini. Nah, kalau ini tadi biru lah, kalau ini kan daunnya agak apa namanya, ke apa, keras-keras, atau kalau kata orang Jawa kaku. Ini ini stek 1 tahun. Nah, ini baru 1 tahun. Nah, ini ada kipasnya, ini harus dibuang nih. Tuh. Kalau nggak dibuang nanti mengurangi nutrisi ke buah.
Tuh, sobat, kalau di kebun nih banyak hiburan. Selain kita bertualang di kebun itu banyak hiburannya. Selain kita melihat tanaman-tanaman petani yang bagus, terus mendengarkan suara-suara tonggeret, terus ada burung-burung perenjak itu. Tuh, saking senangnya tuh burung perenjak tuh bernyanyi terus. Nah, ini sobat, ini ada yang namanya kupu hijau ini. Nah, ini kalau tidak dibasmi, ini nanti akan merusak bunga dan buah. Nah, terus ini sobat, ini bisa meloncat tuh, lihat. Tuh. Nah, itu malah lebih cepat lagi pengembangannya atau penularannya ke tempat-tempat yang lain. Makanya kita harus secepatnya kalau sudah kelihatan kayak gini ini, kita cepat basmi. Ya memang tidak semua daerah itu ada. Namun kalau daerah yang sudah ada hamanya kayak gini, ini bukan penyakit, hama ini. Nah, hama ini harus cepat dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan kita akan merugi karena buah dan bunga dan buahnya itu akan kering. Nah, ini sobat, kalau yang model kayak gini ini harus empangnya harus dibuang ini. Kalau tidak dibuang nanti ngurangi nutrisi juga, dia buahnya udah kurang. Nah, ini sobat, kalau masa pembungaan ini yang kayak gini harus dibuang nih. Tuh, nanggung nantinya. Nanti ini kalau kita nggak rajin nyemprot, ini nanti akan timbul namanya nonor atau penggeret buah. Nah, ini nanti kalau nggak rajin nyemprot pakai pestisida, nanti akan bolong-bolong dan akan menimbulkan lebih banyak lagi penetasan. Jadi nanti akan menimbulkan kerugian pada hasil kita, karena hasil kita itu akan enteng, nggak bobot. Nah, ini harusnya udah dipangkas, dihilangkan. Kalau mau diurus ini harus disemprot rajin. Nah, ini sobat, kalau di kebun nih ada tanaman cabai kayak begini nih, lepet banget nih. Nah, kalau cabai ini walaupun di perkebunan ini nggak merusak apa namanya dari buah kopi, karena dia itu akan apa namanya lebih menghasilkan. Oh, ini sobat, inilah organik. Oke. Ini ketemu lagi yang apa namanya kopi berdaun biru.
Oke, nah sahabat, kita lanjut. Nah, saat ini masih Mangkuraya bertualang dan bersilaturahmi di kebun. Inilah suasana yang sangat mengesankan, karena kita nambah wawasan, nambah pengalaman, dan semoga kita menjadi petani yang bisa membuat menginspirasi ke para teman-teman di mana saja berada. Jadi Mangkuraya masih mencoba selalu belajar di petualangan ini dalam bidang pertanian apapun, karena kita tidak mesti kita harus jadi apa, dan kita harus mengapa, dan kita harus kemana. Kita juga mempunyai bakat atau fak masing-masing atau kelebihan masing-masing. Nah, inilah dalam pertualangan ini kita bisa menggali semua ilmu atau pengalaman yang ada di lingkungan masyarakat atau di kampung, di desa maupun di kota. Kita bisa mengambil intisarinya untuk kita terapkan di tempat kita masing-masing, bagaimana caranya kita untuk berbuat yang baik untuk sesama. Itulah harapan kita semua. Semoga pertualangan ini menjadi sebagai inovasi atau inspirasi untuk kawan-kawan semua, untuk motivasi atau menyupport ke teman-teman, atau kami pun mohon support atau sarannya yang baik untuk kita memajukan bakat-bakat kita yang selama ini kita tekuni. Walaupun kita tidak begitu bakat, tapi kita dengan ketekunan, insya Allah lama-lama kita akan lebih baik. Oke lah para sahabat, para teman-teman Mangkuraya, kawan-kawan di mana saja berada, mohon maaf apabila ada salah kata, tutur sapa atau salah ucap, karena kami pun manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Inilah sebatas kemampuan dari Mangkuraya yang selama ini dalam pertualangan bersilaturahmi ke masyarakat. Semoga menjadi pengalaman bagi kita, apapun yang kita temukan di lingkungan, di masyarakat dan di pertualangan ini, menjadi suasana yang lebih baik untuk kedepannya. Mangkuraya mohon maaf, Mangkuraya amit mundur. Kita bertemu lagi di season berikutnya. Semoga yang mengikuti program Mangkuraya sampai selesai diberikan kemurahan rezeki, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan dan keselamatan, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, sahabatku, saudaraku, kawan-kawanku semua di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.